Senajan aku lo ning sisih kuat ronggo tatu sing ono dodo beri rasa sering yen kowe angel tambane. Ini saya ingin bicara dari setelah kita yang agak berat, saya ingin menyentuh memang kecintaan panjenengan dengan kegiatan sosial, gitu, sebagai penggerak sosial. Gitu. Ya memang seorang politisi, seorang pebisnis, kita juga harus terus menebarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Makanya saya dengar jenengan ini kan sekarang ini menjadi ketua Karang Taruna Jatim gitu. Kita bersyukur Mas, termasuk saya di nasional pun juga bersyukur kan diberikan ruang yang besar oleh Allah untuk beribadah gitu ya. Nah, apa ya sih yang membuat Anda jatuh cinta kepada Karang Taruna? Ya, yang pertama roh Karang Taruna itu setia kawan. Karena dari setia kawan itulah kemudian menjadi modal dasar ya, atas dasar kesetiakawanan sosial bahasa kita itu. Kemudian ada solidarity maker. Nah, solidarity maker itu biasanya lahir dari para pemimpin. Jadi otomatis sebenarnya Karang Taruna di setiap tingkatan itu pasti menjadi motor perubahan di masing-masing tingkatan. Karena jiwa sosial itu otomatis melahirkan jiwa solidaritas terhadap kawan, terhadap teman sebaya, sepenanggungan dan seterusnya. Nah, saya jatuh cinta pada Karang Taruna sebenarnya atas dasar kesetiakawanan sosial itu, kesetiakawanan yang saya melihat memang ya bukan mendikotomikan antara parpol dengan kepentingannya sangat satu hal ya, bukan atas dasar sekat-sekat yang kuat, tapi di Karang Taruna lahir dari sebuah keprihatinan sosial. Rata-rata teman-teman itu punya niat yang tulus ya di Karang Taruna ini untuk menjadi agen perubahan, motor perubahan karena sebuah keadaan di lingkungan masing-masing. Inilah yang saya lihat kami ya tentunya Mas DM sangat selalu memberikan arahan pada kami selalu ketua Karang Taruna Nasional begitu. Ya apa yang kita bisa itu sebenarnya kan hanya secuil saja atas kewenangan atau porsi, sehingga kami memaknai akses yang bisa kita berikan kepada teman-teman Karang Taruna yang sedikit itu bisa merubah keadaan. Sebenarnya anak muda itu juga tidak bahasa anak sekarang cengeng atau cemen lah, yang selalu ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Dia hanya ingin bahwa apa yang menjadi ruang eksistensi mereka itu mereka tidak hambat, apalagi kalau difasilitasi, syukur alhamdulillah. Kalau kita lihat fenomena hari ini, desa-desa wisata itu lahir dari anak-anak muda, dan di dalamnya itu ada Pokdarwis itu juga lahir motornya dengan teman-teman Karang Taruna. Ini kan ide, gagasan, visi yang kreatif dari anak-anak muda lagi ini. Jadi anak muda itu selalu kaya tentang inovasi, kaya tentang kreativitas. Ini yang tidak boleh kemudian dibatasi, apalagi dihambat. Sehingga bayangkan kalau kita ke pelosok-pelosok desa, Mas DM sama saya kan sering gitu, lahir di, mereka pinter memotret desanya untuk kemudian bisa melahirkan sebuah ruang ekonomi baru dari desa wisata. Itu lahiran anak-anak muda seperti itu. Jadi saya kira saya jatuh cinta sampai kapanpun, walaupun tidak sebagai ketua suatu saat nanti, perhatian terhadap anak muda ini penting, karena anak muda ini suatu saat juga akan menjadi mitra strategis kalau kita sadar ya, pemerintah itu menyadari potensi anak muda, pasti akan menjadikan agen-agen perubahan itu pada anak-anak muda, dan itu di dalamnya pasti kebanyakan adalah di desa itu Karang Taruna. Ya, itu memang Karang Taruna ada di mana-mana. Alhamdulillah bahwa masih ada jiwa-jiwa sosial yang lahir dari pemuda-pemuda kita gitu ya. Nah, kenapa saya tanyakan itu, Mas? Ya, kita tahu bahwa negara kita termasuk Tuban ini juga sedang dilanda pandemi COVID-19 gitu.
tentu jiwa sosial dan solidaritas sosial seluruh masyarakat ini diuji sekarang ini. Bagaimana rasa empati, bagaimana tolong menolong ini sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa hidup sendiri begitu. Nah, saya ingin bertanya sebagai jenengan sebagai putra biologis dan ideologis di masyarakat Tuban. Saya ingin minta pandangan jenengan gitu. Seberapa jauh pemerintah hadir dalam membantu masyarakat terkait dengan kondisi pandemi, baik dari sektor kesehatannya, baik dari sektor sosialnya, juga pemulihan ekonominya. Ya, saya bicara fakta ya, bahwa pandemi ini kan musibah yang tidak pernah sebelumnya terjadi. Ya, kita sama-sama tahu. Nah, kultur masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa lah yang saya tahu ini, musibah itu kan bisa dihadapi dengan sesabar ini karena ada keyakinan bahwa musibah itu juga bagian dari ujian kita macam-macam. Nah, saya termasuk orang yang respect, mengapresiasi tokoh-tokoh agama yang selalu memberikan fatwa, tausiah secara spiritual bahwa kita ini harus bersabar sekaligus juga tidak boleh lemah di saat-saat pandemi. Nah, ini saya kira juga bagian dari apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah untuk kemudian menghandle salah satu musibah pandemi ini tidak terlalu berat sebenarnya, karena bentuk partisipasi aktif dari kelompok masyarakat ini sudah terbangun, kesadarannya sudah terbangun. Nah, tinggal saya memohon begitu, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu lebih serius lagi bicara dampak ya. Lebih serius lagi untuk menangani masalah COVID itu tidak hanya kaku pada persoalan nomenklatur, kaku pada persoalan birokrasi, atau mungkin lebih spesifik lagi ini hanya formalitas. Nah, karena apa? Pemerintah sudah membuat regulasi bagaimana extraordinary tentang pandemi ini dipayungi oleh pemerintah pusat lewat Perpu itu untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan gitu. Nah, saya pengen sebenarnya payung yang sudah kuat itu ditangkap oleh pemerintah, khususnya juga pemerintah daerah, untuk kita biasakan sebenarnya ada manajemen disaster atau manajemen tentang bencana dan kebencanaan itu. Maka ini kembali lagi Mas DM, kami di Karang Taruna dengan sedikit apa yang kami punya itu, kami membangun pengkaderan dengan Kancana Berdaya. Bagaimana Karang Taruna ini menjadi kader siaga bencana yang berbasis budaya. Jadi kearifan lokal. Kalau misalkan contoh, kalau kita bicara agak melebar sedikit, di Bojonegoro dan sekitar Tuban yang di Bengawan Solo ini, sebenarnya kalau dimaknai sebagai sebuah hidup harmoni, mereka istilahnya living harmony with flood. Nah, mereka bisa hidup harmoni dengan banjir, sehingga bisa mengantisipasi bagaimana banjir tidak bisa dihindari. Toh itu juga dalam reguler, dan kemudian di luar banjir mereka mendapatkan berkah yang tidak dipunyai oleh dulur-dulur yang ada di gunung, mungkin jauh dari daerah aliran sungai begitu. Sehingga cara pandang ini kemudian membuat terapi atau treatment pemerintah juga berbeda, tidak lagi memaksa mereka mengungsi dari daerah aliran sungai, tetapi justru bagaimana mereka bisa hidup harmoni dengan banjir, tetapi dalam makna yang terdahulu kearifan lokal itu ternyata bisa membawa mereka lebih struggle dan reguler ini bisa diantisipasi. Nah, dalam konteks pandemi saya kira pemerintah daerah ini fokus pada bagaimana mengembangkan, membangkitkan lagi. Ya, satu sisi kita diminta untuk mematuhi protokol kesehatan, dan itu saya kira kesadaran semua pihak sudah terjalin. Tetapi di satu sisi ada roda yang harus berputar.
Nah, kalau misalkan pemerintah itu lahir di membuat program yang dua hal saja yang saya potret itu. Yang pertama, beban hidup ini diperingan. Yang kedua, membuat stimulus atau trigger untuk membangkitkan lagi ekonomi di pemerintah, di ekonomi di satu daerah. Kalau kita bicara Tuban ya Tuban. Contoh konkret misalkan bagaimana program pembangunan infrastruktur kalau memang itu masih dilahirkan, masih diprogramkan, itu basisnya adalah padat karya. Sehingga kue APBD ini sangat dirasakan oleh masyarakat langsung gitu. Jadi jangan sampai ini kemudian padat modal lagi. Jadi seluruh dana-dana pemerintah, padahal kan kita tahu sadar betul bahwa belanja pembangunan lewat APBD itu hanya 2,7% paling banter dari total PDRB kan begitu. Tapi itu kalau kita trigger secara baik bisa menjadi pengungkit ekonomi. Caranya ya mengalihkan. Saya dulu pernah mengusulkan perusahaan-perusahaan, industri-industri yang tetap memakai mesin produksinya itu dengan manusia, ya bukan high teknologi, itu mendapatkan insentif. Jangan kemudian diadu antara mesin dengan manusia. Ini saya kira kan ada semangat yang berbeda. Kalau kita bisa mempekerjakan tenaga manusia, memang dari si efisiensi mungkin kurang, tetapi ada nilai mengurangi pengangguran dan seterusnya itu harus diapresiasi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah gitu. Problem hari ini yang berat kan itu, Mas Dian. Jadi pemerintah itu tidak bukan menjadi wasit, tapi harus menjadi penengah bahwa yang kuat itu difasilitasi, yang lemah itu diproteksi. Bagaimana yang kuat itu tidak dihambat tapi difasilitasi karena udah kuat. Terus yang lemah itu harus dilindungi. Jadi kalau untuk perlindungan itu siapa saja yang wajib dilindungi? Saya kira kaum papa, kaum lemah ini juga dipilah lagi. Kalau kita bicara di birokrasi itu kan ada tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Orang miskin yang usianya tua saya kira tidak lagi dipicu untuk produktif kan. Nah, maka charity, maka solusinya adalah bantuan. Tapi yang masih bisa diangkat, diberikan kail, usia-usia produktif kita dorong. Kamu maunya apa? Untuk keluar dari tingkat kemiskinan. Iya betul. Jadi diangkat dong. Jangan sampai nanti orang yang sudah bertahun-tahun mendapatkan bantuan itu kemudian malah justru tidak lahir untuk keluar dari kemiskinan, justru dia nyaman dengan kemiskinan ini karena nyaman terus karena mendapatkan bantuan. Ini kan treatment yang berbeda saya kira. Nah, bagi saya ya ini mungkin tidak seluruhnya sependapat, tetapi saya punya keyakinan bahwa efisien bagi pemerintah itu perspektifnya lain. Kalau untuk orang miskin dan kaum kapa tidak lagi bicara efisiensi, memang itu harus. Maka itu yang sekarang tantangannya berat. Ketika pemerintah itu tidak mempunyai rumus ya di dalam pembangunan seperti itu, saya kira yang ada ini modal kecil dengan pemodal besar dibiarkan taruh bebas. Inilah yang kemudian orang mengatakan liberalisasi ekonomi itu. Saya kira itu Mas DM yang bisa mungkin saya dorong ya atas kepemimpinan di Tuban ke depan itu harus punya rumus yang kuat difasilitasi, yang lemah dilindungi. Kuncinya visioner. Betul. Visioner, karakter kuat, betul. Dan itu kayaknya anak muda aja ya. Memang kalau anak muda itu selalu bicara kebaharuan. Betul. Kalau anak muda tidak bicara kebaharuan, ya bukan anak muda. Iya. Gitu ya. Dan anak muda selalu bicara masa depan. Betul. Jangan pernah pernah terkena masa lalu, terbuai masa kini, nanti nggak punya masa depan. Betul. Itu bahaya. Apalagi menurut saya, kita kemarin sudah diajarin oleh Mas Syahid. Oh iya. Bagaimana pemuda gitu, menginspirasi kita semuanya, bukan hanya di Indonesia dan di luar negeri saja, bahkan tokoh yang disegani masyarakat, yang diagungkan masyarakat Tuban, Ronggolawe itu juga pada usia muda. Nah, saya Mas. Nah, terkait dengan saya mau bicara Tuban values gitu, nilai-nilai yang ada di Tuban gitu. Nah, belakang ini kok saya memotret gitu dari masyarakat, kemudian
kecintaannya kembali, bagaimana nilai-nilai semangat perjuangan dari Ronggolawe itu sangat dirindukan oleh hadirnya masyarakat sekarang. Karena saya menyadari betul masyarakat Tuban itu tidak homogen, sangat heterogen gitu kan. Saya melihat Tuban ini adalah rumah besar, nasionalis dan religius gitu. Yang nasionalisnya, kecenderungannya diidentikan kemudian direpresentasikan oleh sosok yang kita sebut Ronggolawe. Religiusnya nggak kita pertanyakan lagi karena memang Tuban itu menjadi epicentrum, salah satu epicentrum penyebaran Islam yang luar biasa di Indonesia gitu. Tapi harusnya mungkin ke depan harus mampu menjaga nilai-nilai ini agar Tuban itu tetap pada posisi yang harmoni antara nasionalis dan religius. Nah, jenengan sebagai orang Tuban melihat kerinduan masyarakat itu karena apa? Dan pasti panjenengan punya harapan ke depan untuk memelihara bagaimana nasionalis religius dan direpresentasikan oleh Ronggolawe dan wali Allah yang ada di Tuban itu seperti apa pesan jenengan kepada calon pemimpin ke depan? Ya, saya kira gini, setiap individu kita ini punya sensor keadilan, kita punya sensor. Apa yang mungkin mendefinisikan keadilan itu absurd atau mungkin tidak ada alat ukurnya, tapi masing-masing dari kita ini punya sensor, sehingga jangan kemudian pemimpin itu merasa kita semua ini makhluk yang tidak punya sensor keadilan itu sendiri. Nah, Tuban dengan tadi sejarah yang sudah disampaikan oleh Mas DM tadi, salah satu potret yang menggambarkan bahwa kultur Tuban itu sangat terbuka. Kenapa saya bilang terbuka? Kalau tidak terbuka tidak ada itu di garis pantai utara itu kemudian menerima masuknya dari berbagai suku dan seterusnya, itu menerima orang luar dan seterusnya, sehingga masyarakat yang terbuka itu kemudian diajak untuk bersama-sama membangun Tuban, sehingga Tuban dulu pernah jaya di masa-masa yang saya kira lebih dari 1 abad, 2 abad, sampai kemudian Tuban itu dikenal seantero Nusantara. Nah, zaman Mojopahit. Nah, yang bisa kita inspirasi dari semangat Ronggolawe itu satu, jangan lupa Ronggolawe itu masih muda banget. Nah, dan banyaklah kalau kita berbicara tokoh-tokoh muda di luar Tuban maupun di dalam Tuban itu sendiri yang kemudian bisa mewarnai dan dicatat dalam tinta emas di Kabupaten Tuban. Nah, Ronggolawe itu semangatnya adalah semangat perubahan sebenarnya. Kalau orang memaknai salah, Ronggolawe itu tidak pro status quo, karena ini rasa keadilan yang saya sampaikan. Nah, orang yang berani menampakkan kalau ada ketidakadilan itu harus dibenahi dan dilawan dalam tanda kutip, itu adalah Ronggolawe. Nah, saya merindukan ini karena termasuk teman-teman di desa-desa yang kita pernah interaksi itu, karena Tuban ini kan harusnya memang disengkuyung bareng, disengkuyung bareng dari berbagai macam latar belakang itu. Saya kira punya kontribusi yang luar biasa kalau diajak bersama-sama. Bahasa kerennya adalah pembangunan partisipatoris. Nah, pembangunan partisipatoris itu cirinya adalah melibatkan seluruh komponen untuk bisa hadir dan menjadi subjek, bukan objek, menjadi bagian. Jadi pembangunan itu tidak lahir given dari pemerintah, tapi atas dasar kontribusi pemikiran dari bawah. Iya, dari bawah. Inilah yang kemudian kita sebut bahasa kerennya itu pembangunan partisipatoris, pembangunan yang melibatkan komponen-komponen masyarakat yang Tuban. Nah, saya sepakat Mas DM kalau bagi pemimpin yang akan datang itu lebih banyak mendengar dan memetakan komponen-komponen masyarakat Tuban itu seperti apa saja. Saya juga tidak ingin kemudian ada satu kelompok yang merasa paling punya saham di dalam membangun Kabupaten Tuban. Saya kira Tuban ini harus ditoto bareng, harus ditoto bersama-sama untuk melahirkan pembangunan yang berkeadilan seperti Mas DM tadi sampaikan. Jadi dulu pernah Founding Fathers Tuban itu memberikan teladan yang baik untuk membangun Tuban. Bagaimana kemudian Tuban ini bisa
seperti dikenal dalam sejarah yang sangat besar itu karena memang bergandengan tangan. Dulu sebelum ada masuknya sejarah Islam, Tuban pernah punya sejarah-sejarah yang itu tidak bisa dihapus begitu saja, ya. Kekuatan Tuban adalah kebersamaan, dan kemudian ada masuknya penyebaran Islam di Tuban itu juga atas kolaborasi dengan para pihak, sehingga kekuatan Islam masuk itu tidak kemudian menjadi imperialis atau menjajah, tapi justru menjadi bagian dari unity, bagian dari keinginan bersama, karena memang hidup, lahir, kemudian orang-orang Tuban itu juga harus sejahtera di Tuban. Saya kira pemimpin Tuban ke depan harus mempelajari sejarah yang sudah baik itu, karena kata orang bijak, seberapa kita bisa belajar sejarah, disitulah sejauh kita melangkah. Ini kata Mas Said juga ya. Iya. Nah, Mas, ini pertanyaan nakal betul. Ya. Tapi pertanyaan nakal itu mungkin juga ditunggu-tunggu ini masyarakat. Ya. Beberapa waktu yang lalu panjenengan membuat lompatan yang cukup mengagetkan, khususnya buat masyarakat Tuban di dunia politik begitu. Nah, kemarin kebetulan saya juga hadir gitu. Kemudian panjenengan mengambil langkah-langkah yang sangat terukur, pasti panjenengan sudah pikirkan dengan matang begitu. Nah, dengan kekuatan loyalis panjenengan dengan masyarakat dari berbagai perwakilan di seluruh wilayah Tuban ini, kemudian bersama-sama panjenengan kemudian memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon, yaitu Halindra dan Riyadi nomor 2 gitu ya. Nah, yang ingin saya tanya, Mas, apa yang latar belakang panjenengan kemudian menjatuhkan pilihan bersama loyalis panjenengan semuanya, bersama konstituen panjenengan semuanya untuk mendukung Lindra Riyadi pasangan nomor 2 ini? Ya, sebenarnya ini berawal dari apa yang kami lakukan sebelum semua ini terjadi. Pak, teman-teman, dulur-dulur masyarakat Tuban mengetahui saya bagian dari sedikit orang yang maju kemarin ini dalam pencalonan, tetapi baru tahapan bakal calon kan begitu. Sehingga ikhtiar itu kami lakukan sampai dengan bakal calon kami menuju ke calon. Tentu dalam proses politik itu di samping kami juga backgroundnya politisi yang sudah lama membangun jaringan, kami mempunyai teman-teman, ya bahasa kami teman AM tadi, ya di seluruh desa, kecamatan itu yang kemudian kami ajak bicara, Mas Agus, kalau sudah seperti ini kita harus apa? Nah, saya sebagai orang yang lebih ingin mendengar apa yang menjadi keinginan teman-teman AM tadi, saya harus mendengar dong. Karena dulu awalnya kami bersepakat untuk sama-sama menjadi bagian dari teman AM itu kan karena sebuah harapan dari kejuangan yang sama dari teman AM itu untuk menitipkan pada kami selaku bakal calon yang diyakini bisa maju. Nah, dari konteks bakal calon menjadi calon saya sudah paripurna. Saya sudah selesai karena saya tereliminasi lah bahasa secara politik untuk tidak masuk dalam arena kontestasi ini ya. Akan tetapi banyaknya masukan-masukan dari teman AM di seluruh pelosok Tuban ini, kemudian kami harus bersikap. Nah, sebelum kami menentukan sikap, kami tanya, kami keliling sekali lagi untuk mendengarkan dari beliau-beliau, dari teman-teman AM yang tersebar itu, hampir sebagian besar mendorong, ya, bahkan kami bisa katakan memaksa, Mas, bersikaplah. Kita kira kalau kita tidak bersikap ini kita susah, Mas, dan seterusnya. Nah, akhirnya kami melakukan dan memutuskan sikap politik saya yang bagi sebagian orang mungkin di luar normal ya, karena kami ini politisi kader yang harus mungkin mematuhi ya serangan nyaman dan seterusnya. Kami berpikir
modal politik terbesar saya itu adalah konstituen saya. Modal politik terbesar saya adalah rakyat yang selama ini bersama-sama dengan saya. Maka saya memutuskan, kami izin dengan berbagai pihak yang selama ini mungkin menjadi bagian dari proses politik saya, bahwa saya harus dipahami sebagai seorang politisi yang tidak hanya mekanik, ya, tapi saya punya roh, punya prinsip, punya punya nilai-nilai yang kemudian saya rasakan denyut teman-teman konstituen saya itu berbeda ternyata kalau saya tidak bersikap ini. Maka keputusan ini mendorong saya untuk berkomunikasi. Ya. Dari hasil komunikasi dengan calon itulah kemudian lahir sebuah keputusan, dan kebetulan dari sisi visi, dari sisi kesamaan cara pandang, kesamaan juang, dan kesamaan visi ke depan, saya kan pasti diskusi itu Mas DM mungkin perso ada visi-visi yang dulu pernah saya tawarkan di berbagai kesempatan. Ini yang kemudian diserap dan masuk dalam program yang akan ditawarkan oleh saudara Lindra dan Mas Riyadi, gitu ya. Sehingga ya udah, bismillah, ternyata cocok apa yang kemudian diharapkan oleh teman AM yang saya tadi sudah ajak bicara dengan apa yang saya sendiri sudah diskusikan dengan Mas Lindra dan Mas Riyadi. Ternyata 4 visi dan 9 program yang menjadi ikhtiar politik Mas Lindra di dalam membangun Tuban dengan moto bangun desa Noto Kutha itu nyambung gitu loh dengan Tuban di Toto bareng, karena sebenarnya yang kita inginkan ada kebersamaan, ya. Bagaimana Tuban yang saya kira heterogen tadi harus melibatkan para pihak, melibatkan stakeholder, termasuk elemen-elemen kelompok masyarakat yang sangat heterogen, dan Mas Lindra paham itu, gitu. Sehingga bismillah saya tidak sepakat dengan manuver, ya. Saya melakukan istihad. Ya, kalaupun toh dibilang manuver itu mungkin cara saja kok berbeda. Saya harus mulai lompatan bahwa keyakinan terbesar saya harus bersama-sama dengan rakyat, saya bersama-sama dengan konstituen dan warga yang telah mempercayakan selama ini pada saya. Karena itu saya sadari sebagai modal politik terbesar saya. Itu Mas Dery. Itu yang saya lanjutkan, bahwa politisi itu harus punya prinsip, ya. Politisi punya tujuan, politisi punya keyakinan, ya. Punya keteguhan dan konsistensi dalam bergerak dan totalitas. Karena memang ujungnya adalah bagaimana konstituen kita, rakyat kita, masyarakat kita. Kita sebagai politisi wakil mereka. Kita harus pastikan menjemput harapan mereka. Dimanapun ruang selalu ada resiko. Di politik pun juga resiko, tapi resiko itu kita serahkan pada niat baik kita. Itulah yang saya suka dengan jenengan terkait dengan politisi. Saya pasti meyakini ketika rawuh di dalam jenengan dengan konstituen jenengan, saya merasakan betul bagaimana kemudian energi kesetiakawanan yang dibangun jenengan dengan sahabat-sahabat dengan nilai kejuangan ke depan Lindra dan Riyadi. Kebetulan saya juga tim suksesnya Lindra Riyadi. Jadi kita sekarang bergabung dalam ruang yang sama untuk berjuang dalam visi yang sama, gitu. Nah, untuk itu Mas, saya pasti kalau jenengan begini, saya yakin jenengan all out. Saya kenal jenengan luar biasa, gitu. Nah, terkait dengan ke depan tentu sebagai tim sukses Mas, ini pesan terakhir saja gitu. Buat teman-teman Tuban, gitu. Kalau sudah dodo ya tidak ada alasan lagi untuk apa-apa, gitu. Nah, non sewu Mas, Lindra kemarin di rumah jenengan kan menyampaikan pesan yang sedemikian terang, begitu ya. Nah, kemudian beliau mengajak orang memilih. Saya agak lupa 3 pilihan yang kemarin diajak Lindra itu gimana? Nomor 1 dia nomor 1 dibuka. Nomor 2 dicoblos. Nomor 3 ditutup. Dipilih nomor berapa? Nomor 2 dong. Nomor 2 ya, cocok ya. Oke. Bismillah Mas. Karena memang saya mendukung Lindra sama Mas Riyadi sama jenengan, karena bagaimana nilai kejuangan, keyakinan saya bahwa pemimpin yang kita tuju ini punya visi, misi dan program yang cocok untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita mohon kepada masyarakat di 9 Desember besok dengan kerja keras kita bersama, mudah-mudahan Lindra dan Riyadi bisa terpilih Mas. Tim Lindra sudah luar biasa.
sama tim Miriadi juga luar biasa, tapi ditambah timnya AM ini menjadi amat sangat luar biasa. Bismillah kita menangkan. Terima kasih sahabat-sahabat channel DM, ini sharing diskusi yang sangat menarik begitu ya, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Namun tentu saya berharap Mas AM ke depan kita banyak diskusi lagi untuk bagi inspirasi yang lain-lain dengan teman-teman. Terima kasih kawan-kawan telah bergabung dengan channel Sahabat DM. Berbagi inspirasi menjadi penting dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senajan kowe ilang ra bisa tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manis janjimu kowe ngarane ati. Senajan aku lara ning sing kuat nyapa tatu sing ana dada beri rasane yen eling kowe angel tambane. Salah yen aku cerita opo anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Opo aku salah yen aku kondo opo anane critane tresno nalika biyen aku lan kowe. Senajan aku lara ning sisih kuat nyangka tatu sing ana dada beri rasane yen kowe angel tambane. Opo aku salah yen aku cerita opo anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu sing tak rasake. Opo aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe.
Krishna